berjudul Pengaruh Financing to Deposit Ratio atau FDR dan Capital Adequacy Ratio atau CAR terhadap Non-Performing Financing atau NPF. Studi kasus pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2016 hingga 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Yurniwati SE, MSIAK, yang telah membimbing saya sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Selanjutnya kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan saran kepada skripsi saya agar menjadi lebih baik lagi. Baiklah, pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 5 pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 yaitu penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah ini pertama, fungsi dan tugas Bank Syariah. Bank Syariah sebagai media intermediasi memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai penghimpun dana dan juga sebagai penyalur dana. Bagi Bank Syariah, penghimpun dana itu dapat berupa wadiah, sedangkan penyalur dananya itu dapat berupa pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Risiko pembiayaan ini menurut KBBI, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, dan membahayakan dari suatu perbuatan dan tindakan. Sehingga dalam hal ini pada Bank Umum Syariah, tentunya Bank Umum Syariah perlu memperhatikan atau melakukan pengawasan serta pemantauan yang lebih terhadap kegiatan operasionalnya, terutama dalam bagian pembiayaan, karena tidak mustahil bagi bank untuk memperoleh pembiayaan bermasalah. Semakin banyaknya jumlah pembiayaan yang diberikan ini, maka risiko yang akan ditanggung oleh bank itu juga akan menjadi semakin besar. Salah satu risiko yang ada adalah pembiayaan macet, di mana pada bank umum konvensional dinamakan sebagai non-performing loan, sedangkan pada bank umum syariah dinamakan dengan non-performing financing. Selanjutnya itu ada peran non-performing financing ini. Non-performing financing adalah suatu rasio keuangan bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Non-performing financing ini digunakan untuk menghitung persentase jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank. Semakin tinggi tingkat non-performing financing ini, maka akan menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam melakukan pembiayaan atau mengelola pembiayaannya, sehingga bank akan mengalami pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan aturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan bahwa maksimal NPF yang diperbolehkan itu adalah 5%, dan jika melebihi dari angka 5% tersebut, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Adanya NPF yang cenderung tinggi akan memberikan atau mengganggu perputaran modal kerja dari bank dan tingkat kesehatan banknya. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka dapat menyebabkan tidak terbayar kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian atau sepenuhnya. Semakin besar dan tingginya pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka tingkat kesehatan bank tersebut juga akan mengalami penurunan. Menurut Yulianto 2013 menyatakan bahwa rasio NPF suatu bank itu jika meningkat, maka akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Dan juga dari Gustian Alisanda 2015 menyatakan bahwa efek atau dampak dari NPF ini bagi pemilik bank adalah salah satunya itu dengan tingginya NPF, maka semakin kecil keuntungan pasar dan modal yang akan dikeluarkan. Sedangkan bagi deposan itu sendiri, dampaknya itu akan menurunkan keuntungan pasar dari deposito atau tabungan mereka. Adapun indikator penentu tingkat pembiayaan bermasalah ini dibagi menjadi 2 kajian, yaitu ada Financing to Deposit Ratio atau FDR dan juga Capital Adequacy Ratio atau CAR.
FDR merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur likuiditas pada bank. Menurut Dandi Gusten Alisanda 2015, FDR dapat menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio financing to deposit ratio ini, maka jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh bank juga akan semakin tinggi, sehingga dengan tingginya pembiayaan yang akan diberikan itu, maka akan berpengaruh terhadap atau kemungkinan untuk terjadinya risiko pembiayaan bermasalah itu juga akan semakin meningkat. Dengan begitu, FDR pada bank mampu menggambarkan besar peluang munculnya risiko pembiayaan bermasalah pada bank. Pada penelitian sebelumnya, menurut Yulia Aryani et al. 2016, memperoleh hasil menunjukkan bahwa FDR ini berpengaruh positif signifikan terhadap MPF, di mana menunjukkan bahwa jumlah dana di sektor perbankan tersebut digunakan secara maksimal dalam penyaluran pembiayaan. Sedangkan menurut Solihat 2013 juga menyatakan hal yang serupa, yaitu berpengaruh positif yang signifikan, diikuti dengan besarnya risiko pembiayaan berupa MPF di perbankan syariah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Dandi Gusten Alisanda menyatakan bahwa FDR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap MPF. Hal ini disebabkan bahwa besarnya rasio FDR ini lebih mempengaruhi tingkat profitabilitas bank dalam kesempatan mendapatkan bagi hasil bagi pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan risiko pembiayaan bermasalah ini adalah capital adequacy ratio, di mana capital adequacy ratio ini merupakan rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang ada telah mencukupi atau memadai untuk menutupi risiko kerugian dan mengurangi modal. Menurut Standard Bank for International Settlement, capital adequacy ratio ini minimum sebesar 8%. Sehingga semakin tingginya rasio CAR yang dimiliki bank, maka akan mengindikasikan bahwa bank tersebut telah melakukan atau mengendalikan modelnya dengan sangat baik dan juga akan berpengaruh juga terhadap pembiayaan bermasalahnya. Sesuai dengan pernyataan dilakukan oleh Yuniati 2021, di mana capital adequacy yang rendah maka akan memicu terjadinya kredit bermasalah pada bank. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Gusten Alisanda memberikan hasil bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap MPF karena selama periode tersebut didapatkan bahwa tingkat CAR pada bank umum berada jauh di atas standar yang telah ditetapkan, yaitu 8%. Sehingga pada periode tersebut bank telah memenuhi syarat CAR yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya itu menurut Putri Perdani 2016 menyatakan bahwa capital adequacy ratio memberikan pengaruh yang signifikan terhadap MPF. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah modal yang dimiliki bank, maka akan semakin kecil peluang terjadinya piutang MPF. Dan menurut Yulianto juga menyatakan bahwa capital adequacy ratio ini malah berpengaruh positif dan signifikan terhadap MPF. Berdasarkan penelitian di atas, dapat kita simpulkan bahwa banyak terjadinya hasil atau menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penyebab yang paling besar karena hasil yang berbeda-beda itu disebabkan oleh tingkat fluktuatif dari MPF. Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menguji pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing dengan studi kasus pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul penelitian yaitu pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing dengan studi kasus pada Bank Umum Syariah periode 2016 hingga 2020. Adapun rumusan masalah yang peneliti ambil adalah pertama itu bagaimana pengaruh financing to deposit ratio atau FDR terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap non-performing financing MPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan bagaimana pengaruh financing to deposit ratio atau FDR dan
penerapan capital adequacy ratio atau CAR secara simultan terhadap non-performing financing atau NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh financing to deposit ratio atau FDR terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan juga untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio terhadap non-performing financing atau NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia, serta untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun manfaat penelitian pada kali ini bagi akademisi yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, di mana penelitian ini menganalisis pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio dengan non-performing financing. Penelitian ini dapat membuka dan menginovasi peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut seputar financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio yang akan menjadi tolak ukur dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yaitu bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran kepada perusahaan untuk memberikan info bahwa pentingnya untuk memperhatikan siklus pembiayaan pada bank agar terhindar dari risiko-risiko yang akan merugikan bank, salah satunya yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan yang sangat berguna bagi investor dalam menanamkan dananya atau melakukan investasi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana. Sistematika penulisan ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua itu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung mengenai penelitian ini, penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dasar teori dan analisis, dan serta kerangka penelitian dan hipotesis dari penelitian ini. Sedangkan bab 3, metode penelitian ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan datanya, populasi dan sampel penelitian, serta metode analisis data. Lalu yang keempat itu bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah diajukan. Lalu pada bab 5 yaitu penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Terdiri dari pada kali ini bagian bank syariahnya akan dijelaskan mengenai pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, fungsi dan tujuan bank syariah, jenis bank syariah, prinsip operasional bank syariah, produk-produk bank syariah, dan sumber dan penggunaan dananya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut Cindy Dwi Primavera dalam jurnalnya menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga serta lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua itu sejarah bank syariah. Dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan bank syariah di dunia internasional dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di dunia internasional dimulai pada tahun 1940-an, di mana usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan dengan mengelola dana haji. Tetapi awalnya usaha ini tidak sukses sehingga
pendirian bank syariah yang paling sukses itu dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Midgam Local Savings Bank. Awalnya bank ini diterima baik oleh kalangan petani atau masyarakat pedesaan, namun terjadi kekacauan politik sehingga bank ini diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Selama ambil alih itu timbul pro dan kontra terhadap bank ini mengenai bunga pada bank yang kembali beroperasi. Tahun 1965 sejumlah ulama menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atau berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan, termasuk bunga bank. Bank swasta pertama yang ada itu didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usaha muslim yang bernama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Pada tahun 1970-an Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan. Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Pada tahun 1975 ini akhirnya Islamic Development Bank atau IDB didirikan atau terbentuk dengan anggota 22 negara Islam pendiri, sehingga bank ini menyediakan bantuan finansial bagi bank yang ada di dalamnya untuk mendirikan bank di negara masing-masingnya atau memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Saat ini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke negara-negara barat seperti Denmark, Inggris, Australia, dan berlomba-lomba menjadi pusat keuangan Islam dunia untuk membuka bank Islam dan Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan sesuai dengan kaidah Islam. Lalu yang kedua, perkembangan bank syariah di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pendirian Bank Islam Indonesia dimulai tahun 1980 melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung dan di Jakarta. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sesuai dengan hasil kerjanya, maka berdirilah Bank Islam pertama, yaitu PT Bank Muamalat, yang berdiri pada tahun 1991. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7/1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menjelaskan terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada akhir tahun 2013, pengelolaan perbankan syariah ini diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengawasan dan pengaturan perbankan syariah ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, masuk kepada fungsi dan tujuan bank syariah, yaitu fungsi bank syariah ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, fungsi bank syariah dalam memberikan pelayanan jasa bank. Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpunnya dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Akad al-wadiah ini itu akad antara pihak pertama dengan pihak kedua, di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank sebagai pihak kedua dan memanfaatkan titipan pihak pertama ini dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Lalu yang kedua itu ada al-mudharabah, merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah ini menyalurkan dananya itu dengan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli, akad kemitraan atau kerja sama usaha. Lalu yang ketiga itu fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang atau transfer, pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Lalu ada jenis bank syariah. Jenis bank syariah menurut secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Yang pertama itu bank umum syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Lalu yang kedua itu ada bank perkreditan rakyat syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam mayoritas pembayaran. Yang ketiga, unit usaha syariah, yaitu unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional dengan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu prinsip operasional bank syariah, menurut Cindy Dwi Primavera yang dikutip dari buku karya Khairul Umam mengenai manajemen perbankan syariah, terdapat 5 prinsip operasional bank syariah. Yang pertama itu ada prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai penerima dana atau pengelola dananya untuk mengelola sesuai dengan kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab dari pihak pertama sebagai pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak terbukti bahwa mudharib atau pihak kedua melakukan kecurangan. Lalu yang kedua itu ada prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ketiga ada prinsip wadiah, adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua dan sewaktu-waktu dana atau benda itu dapat ditarik kembali oleh pihak pertama sesuai, dan penitipannya itu dapat dikenakan biaya penitipan. Yang keempat prinsip jual beli, yaitu terdiri atas murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak yang di dalamnya pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Lalu yang kelima itu ada prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan seperti zakat, infak atau sedekah dan lainnya, serta penyaluran al-qardul hasan, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman dan tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa dimintanya imbalan. Selanjutnya produk-produk bank syariah. Yang pertama dalam penghimpunan dana, produk bank syariah itu terdiri dari giro. Giro di sini menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 01 DSN MUI 4/2000 dibagi menjadi giro wadiah, giro mudharabah, dan tabungan. Giro wadiah ini ketentuan umumnya itu simpanan dana yang bersifat titipan. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan, serta ketentuan lainnya. Lalu giro mudharabah adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan, dan terhadap investasi tersebut
syariah dan tabungan mudharabah. Lalu yang ketiga itu ada deposito. Menurut Fatwa Dewan Syariah nomor 03 DSN MUI 4/2000, ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah yaitu nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudarib atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya terhadap di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Lalu yang kedua itu dalam penyaluran dana, contoh produk bank syariahnya itu yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu menyalurkan pembiayaan dengan mendasarkan pada akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua itu pembiayaan mudharabah, yaitu penyediaan dana oleh bank untuk media usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan settlement atau investasi dimaksud sesuai dengan ketentuan akadnya. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah, penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan settlement atau investasi sesuai dengan ketentuan investasinya. Lalu, pembiayaan dengan prinsip yaitu menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit malik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini terdiri dari pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang kelima yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istina, dan pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai akad. Lalu pembiayaan salam itu penyediaan dana tagihan untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan yang dibayar di muka secara tunai oleh bank berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dengan nasabah. Lalu yang ketiga itu pembiayaan istina, adalah penyedia dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai akad. Lalu yang keempat ada pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam, yaitu adanya produk hukum berupa pinjam atau qard. Pembiayaan qard adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang sebagai pinjaman kebaikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kepada nasabah. Persetujuan antara bank syariah dengan nasabah. Lalu yang ketiga ini ada pelayanan jasa perbankan. Di sini jasa perbankan tersebut antara lain terdiri dari syarf, ijarah, dan ijarah. Syarf ini yaitu jual beli valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama. Sedangkan ijarah yaitu jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kontak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen, dan bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut. Selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan dananya. Sumber-sumber dana bank ini dikutip dari penulis Kazmir mengenai dasar-dasar perbankan, menjelaskan bahwa sumber-sumber dana bank adalah suatu usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber-sumber dana itu terdiri dari tiga, yaitu dari modal sendiri, dari modal pinjaman dari masyarakat luas, dan dari dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dari modal sendiri ini seperti setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, serta laba yang belum dibagikan. Sedangkan modal pinjaman dari masyarakat luas ini terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang ketiga itu dana yang bersumber dari lembaga lainnya itu terdiri dari kredit likuiditas dari BI, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Penggunaan dana bank syariah ini sesuai dengan fungsi intermediasinya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah dibagi dalam dua bagian, yaitu earning asset dan non-earning asset. Earning asset ini adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan bagi hasil berdasarkan prinsip
musyarakah berdasarkan prinsip jual beli atau bai dan berdasarkan prinsip sewa, ijarah dan ijarah muntahiyah tamlik, surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sedangkan non-earning aset ini aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan. Contohnya itu aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman, dan penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Selanjutnya masuk kepada teori sinyal ini. Menurut Brigham dan Houston menjelaskan bahwa perusahaan perbankan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan atau nasabah. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi nasabah ketika ingin berinvestasi dan berperan penting sebagai analisis fundamental perusahaan perbankan. Sinyal berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan perbankan tersebut lebih baik daripada perusahaan perbankan lain, bahwa pemberi sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Lalu selanjutnya itu ada non-performing financing. Pengertian non-performing financing yaitu adalah presentasi pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Tujuan pengukuran rasio ini untuk menunjukkan bagaimana kualitas pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi NPF, maka akan menunjukkan bahwa kinerja bank mengalami penurunan. Rasio NPF ini dapat dihitung dengan pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan dikali dengan 100. Pembiayaan bermasalah ini sendiri terdiri dari pembiayaan dengan kualitas diragukan, macet atau tidak lancar. Besarnya rasio non-performing financing yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Penggolongan kolektibilitas pembiayaan ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada lancar atau kolektibilitas 1. Pembiayaan ini digolongkan sebagai lancar apabila pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah, tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, terdapat tunggakan angsuran pokok, terdapat tunggakan bagi hasil atau profit margin, terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja. Lalu yang kedua itu ada perhatian khusus atau kolektibilitas 2, digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria, yaitu terdapat tunggakan angsuran dana atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, serta didukung oleh pinjaman baru. Yang ketiga itu diragukan sebagai kolektibilitas 3. Dikatakan diragukan ini itu pembiayaan yang masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjaman termasuk bagi hasil, dan pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam. Yang keempat ada kurang lancar atau kolektibilitas 4. Dikatakan kurang lancar ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok. Yang kedua terdapat tunggakan bagi hasil. Yang ketiga terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja. Dan yang kelima itu ada macet atau kolektibilitas 5, di mana digolongkan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan. Yang kedua itu memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan. Yang ketiga itu pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau BUPN atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di badan arbitrasi syariah. Selanjutnya itu financing to deposit ratio. FDR merupakan indikator dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan. Semakin tingginya rasio FDR ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan likuiditas bank karena dana bank diperlukan untuk pembiayaannya semakin besar. Dalam peraturan Bank Indonesia, standar FDR ini yaitu 80% hingga 100%. Jika FDR suatu bank berada di bawah 80%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar nilai FDR tersebut dan seluruh dana yang berhasil dihimpun. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut
tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dan jika mencapai lebih dari 100%, maka pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dari masyarakatnya sedikit. Maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik. Rumus dari FDR itu yaitu pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga dikali dengan 100. Dana pihak ketiga ini sendiri itu diperoleh bank yang bersumber dari pihak masyarakat yang menanamkan atau menitipkan uangnya kepada pihak bank. Dana dari masyarakat yang disimpan di bank merupakan dana yang paling diandalkan bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Selanjutnya, capital adequacy ratio. Rasio capital adequacy ratio-nya ini merupakan rasio permodalan yang memperlihatkan kemampuan bank di dalam menyediakan dananya untuk keperluan pengembangan usaha dan menanggung atau menampung segala kemungkinan risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank itu sendiri. Capital adequacy ratio ini merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko dikali dengan 100%. Modal bank ini terdiri dari total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti atau tier 1 dan modal pelengkap atau tier 2. Sedangkan aktiva tertimbang menurut risiko ini merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. Dan administratif ini dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut. Penelitian terdahulu, sebelum penelitian dilakukan, sebelumnya penelitian serupa juga sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya itu Yulia Aryani, Lukitawati dan Ranti Wilasi 2016, Soliha 2013, dan Digustian Alisanda 2015, dan Yulianto 2013. Dalam penelitiannya ini, Yulia Aryani menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dari FDR terhadap pembiayaan bermasalah atau NPF. Peningkatan FDR 1% akan meningkatkan volume NPF sebesar 0,006%. Didukung oleh penelitian sebelumnya, ketika LDR meningkat maka akan meningkatkan NPL pada bank yang melakukan penyaluran dana tersebut. Hubungan positif antara FDR dengan NPF ini terjadi karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan bank akan menimbulkan risiko pembiayaan yang sebanding. Pada penelitian yang dilakukan oleh Soliha 2013 mengenai FDR secara parsial juga berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sehingga kenaikan FDR ini diikuti dengan besarnya risiko pembiayaan dari non-performing financing di perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto secara parsial juga berpengaruh positif terhadap NPF. Hal ini dikarenakannya semakin banyaknya dana pihak ketiga, maka semakin banyak pula pembiayaan yang dikeluarkan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ayu Amalia 2018 menyatakan bahwa FDR ini berpengaruh positif tidak signifikan. Namun Dandi Alisanda 2015 juga mendapatkan hasil di mana FDR ini tidak berpengaruh terhadap NPF. FDR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF ini disebabkan karena besarnya rasio FDR yang lebih mempengaruhi tingkat profitabilitas bank dalam kesempatannya mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Gustian Alisanda mengenai capital adequacy ratio mendapatkan hasil bahwa capital adequacy ratio ini selama periode penelitian berada jauh di atas standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan cara ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Lalu Putri Perdani 2016 dan penelitiannya menunjukkan pengaruh negatif terhadap NPF, di mana ini menunjukkan bahwa semakin besarnya jumlah modal maka akan semakin kecilnya peluang terjadinya pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Ambara Haji Putranta dan Lili Amarwati juga mendapatkan hal yang serupa, yaitu berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecukupan modal merupakan faktor penting dalam meminimalisir risiko kreditnya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yulianto 2013 menyatakan bahwa capital adequacy ini memiliki pengaruh positif, berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya selalu berpengaruh negatif, sehingga terdapat
besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan penyaluran pembiayaannya. Kerangka berpikir ini terdiri dari financing to deposit ratio sebagai X1 dari penelitian Aryani Luktawati dan Ranti Wilasi 2016 dan Soliha 2013, Yulianto 2013, serta capital adequacy ratio sebagai X2 sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dandi Gustian Alisanda 2015, Putri Perdani dan kawan-kawan 2016, serta Yulianto 2013, dan pengaruhnya terhadap non-performing financing atau NPF sebagai variabel dependennya atau dinamakan dengan Y. Serta dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu bangsa sebagai X3-nya. Pengembangan hipotesisnya yaitu pertama, pengaruh financing to deposit ratio atau FDR terhadap non-performing financing atau NPF. Tingkat FDR mempengaruhi indikator bank sebagai intermediasi, membuat pihak bank perlu memperhatikan FDR dalam operasionalnya. FDR yang tinggi menjadi faktor tertentu bahwa NPF yang diperoleh juga akan tinggi, sehingga dapat mengganggu dan terhambatnya proses operasional suatu bank. Besarnya NPF ini dapat menggambarkan besarnya pembiayaan bermasalah pada bank. Julia Aryani dan Luktawati Anggreni dan Ranti Wilasi 2016 melakukan penelitian pada MPF ini dan hasilnya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara FDR dengan pembiayaan bermasalah. Hasil ini juga didukung oleh Soliha dan Yulianto secara parsial berpengaruh positif terhadap MPF, sehingga kenaikan FDR ini akan diikuti dengan besarnya risiko pembiayaan berupa MPF di Bank Umum Syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amelia Elsa Ayu menunjukkan bahwa FDR juga berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dan di Gustian Alisanda 2015 melakukan penelitian mengenai FDR ini tetapi mendapatkan hasil bahwa FDR itu tidak berpengaruh terhadap MPF. Besarnya pengaruh FDR terhadap MPF ini adalah 0,7%, sedangkan sisanya 99,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Pada penelitian ini akan diteliti apakah financing to deposit ratio memiliki pengaruh terhadap MPF pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah hipotesis pertamanya yaitu financing to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap non-performing financing atau MPF. Lalu yang kedua itu pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap non-performing financing atau MPF. Pada dasarnya semakin tingginya CAR, maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko pembiayaan teratasi karena bank mempunyai CAR atau modal yang tinggi untuk menutupi pembiayaan bermasalahnya gitu. Sehingga semakin tinggi CAR ini juga dapat menggambarkan bahwa bank semakin solvable. Dengan kondisi itu, modal yang cukup, maka suatu bank akan dapat membiayai produk jasanya lebih banyak. Dan CAR yang besar sama dengan modal yang besar dan aktiva berisikonya juga akan menjadi rendah. Dan di Gustian Alisanda 2015 melakukan penelitian mengenai CAR ini dan hasilnya mengatakan bahwa CAR berpengaruh negatif atau keterbalikan terhadap MPF. Hal serupa juga dilakukan oleh Putri Perdani dan Eka Ambarci Ciputranta dan Lili Ambarwati. Penelitiannya juga mengatakan bahwa CAR ini berpengaruh negatif terhadap MPF. Namun penelitian yang dilakukan Yulianto berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dandi, Putri Perdani dan Eka Ambara, di mana Yulianto mendapatkan hasil bahwa capital adequacy ratio ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel MPF. Semakin tinggi Yulianto menganggap bahwa semakin tingginya CAR, maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan penyaluran pembiayaannya. Pada penelitian ini akan diteliti apakah capital adequacy ratio memiliki pengaruh terhadap non-performing financing pada perbankan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat didapatkan hipotesis yaitu capital adequacy ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap non-performing financing. Selanjutnya yaitu pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing. Non-performing financing yang sama dengan non-performing loan ini pada bank konvensional merupakan tingkat rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non-performing financing ini menunjukkan tingkat kemampuan manajemen bank dalam mengelola tingkat pembiayaan bermasalah yang diperoleh bank, sehingga semakin tinggi tingkat rasio pembiayaan bermasalah yang diperoleh, maka akan semakin rendah juga kualitas kredit perbankan tersebut. Dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada financing to deposit
ratio dan capital adequacy ratio, didapatkan bahwa financing to deposit ratio ini dan capital adequacy ratio berpengaruh terhadap NPF. Berdasarkan uraian tersebut, maka didapatkan hipotesis bahwa financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap non-performing financing. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Terdiri atas desain penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, model analisis data, dan metode analisis data. Pada desain penelitian ini, penelitian menggunakan penelitian deskripsi verifikatif, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Menggunakan metode ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga akan memperjelas kesimpulan mengenai objek yang diteliti. Metode penelitian deskriptif ini adalah studi yang secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan fakta dan karakteristik kelompok orang tertentu atau studi yang berusaha mendeskripsikan fenomena secara detail. Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu kondisi. Metode verifikatif ini diartikan untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Penelitian deskriptif verifikatif ini digunakan untuk menguji apakah financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan penelitian ini dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Definisi dan pengukuran variabel penelitian ini, UMAS sekarang 2006 mendefinisikan variabel sebagai sesuatu yang dapat membedakan dan membawa variasi pada nilai. Sesuai dengan judul peneliti, pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, maka didapatkan ada 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Pada variabel dependen ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuannya itu untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksinya. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel dependen. Maka variabel dependen pada penelitian ini yaitu non-performing financing. Dalam menghitung rasio NPF ini, rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rumus NPF ini yaitu pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalahnya itu yaitu pembiayaan diragukan, kurang lancar, dan macet. Total pembiayaan merupakan seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Lalu yang kedua ada variabel independen. Pada penelitian ini variabel independen kita ada 2, yaitu financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio. Financing to deposit ratio ini merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana bank dapat menggunakan simpanannya untuk pembiayaan dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rasio FDR ini yaitu pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga dikali 100%. Yang kedua itu variabel independen yang kedua adalah capital adequacy ratio, di mana merupakan perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki oleh bank sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Rasio ini digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian atau aktiva bank dengan menggunakan modalnya sendiri. Rumus dari capital adequacy ratio itu ya modal per ATMR kali 100%. ATMR dalam chart terdiri atas modal dalam chart ini terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Lalu yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini itu variabel yang dikendalikan atau dibuat berdasarkan konstan sehingga hubungan variabel independen kepada variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol digunakan untuk menjelaskan dengan optimal dan analisis akan memiliki kekuatan statistis yang lebih tinggi. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah bank size. Sampel bank dalam penelitian ini merupakan bank dengan besar aset yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya total aset dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh suatu bank. Maka dari itu, agar hasil penelitian tidak menjadi bias, ukuran bank digunakan sebagai variabel kontrol. Salah satu variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.
Ukuran bank merupakan rasio besar kecilnya bank yang ditentukan oleh beberapa hal, antara lain total aset dan kepemilikan modal sendiri. Ukuran bank dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat total aktiva yang dimiliki oleh bank. Rumusnya yaitu ln total aktiva. Selanjutnya masuk kepada populasi dan sampel penelitian. Di sini populasi menurut UMA Sekarang 2006 adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Alasan penulis mengambil populasi pada Bank Umum Syariah adalah karena seiring berkembangnya pengetahuan, masyarakat cenderung lebih menghindari riba yang dianggap terjadi pada bank konvensional, sehingga bank dengan prinsip syariah menjadi pelarian bagi masyarakat. Ini menjadi tolak ukur bagi penulis untuk meneliti kesehatan proses operasi pada bank syariah karena banyaknya masyarakat yang memilih bank ini. Sedangkan sampel menurut UMA Sekarang 2006 adalah subset atau subkelompok populasi. Metode yang digunakan untuk memilih sampel adalah metode purposive sampling. Menurut Ahmad Fauzi, profesi sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tersebut saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, dan sifat tertentu. Alasan peneliti menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penulis tentukan. Oleh karena itu, pemilihan sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah penulis tetapkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa bank umum syariah yang telah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya itu, pertama, Bank Umum Syariah menerbitkan laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 sampai 2020. Yang kedua, Bank Umum Syariah menerbitkan laporan keuangan dalam laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 sampai 2020. Dan yang ketiga, Bank Umum Syariah memiliki data yang lengkap terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya itu data dan metode pengumpulan datanya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Adapun alasan menggunakan data sekunder ini adalah menimbang bahwa data sekunder mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain, sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan tahunan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Data yang digunakan peneliti ini bersumber dari laporan tahunan yang telah dipublikasikan pada website masing-masing web Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Metode dokumentasi ini merupakan cara dengan membuat arsip dan catatan atas berbagai karakteristik perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya itu metode analisis data. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini merupakan metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Menurut Ramadhani Chandra 2020 yang dikutip dari Nugroho 2005 menjelaskan bahwa analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang ada dalam penelitian ini dengan cara melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, sum, standar deviasi, variance, range, minimum dan maksimum dari semua variabel yang diuji. Nilai maksimum yang digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data, sedangkan nilai minimum digunakan untuk mengetahui data yang memiliki jumlah terkecil. Selanjutnya, mean merupakan rata-rata data, dan standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata serta mengidentifikasi standar dari masing-masing variabel. Yang kedua itu analisis asosiatif. Analisis asosiatif ini terdiri dari analisis asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokodastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis asumsi klasik ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data yang dikumpulkan diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Dalam analisis asumsi klasik ini terdapat berbagai uji, yaitu pertama uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Dapat dikatakan baik dan layak jika memiliki data variabel yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini menggunakan nilai rasio Skew-Kurtosis pada uji normalitasnya, di mana nilai N adalah jumlah sampel. Jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka distribusi tidak normal.
Apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan melihat jika nilai rasio squamous kurtosis berada pada rentang nilai minus 1,96 sampai 1,96, maka data tersebut dikatakan sebagai terdistribusi normal. Dan apabila nilai squamous kurtosisnya tidak berada pada rentang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa data itu tidak terdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variabel bebas, yaitu independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Uji multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai patokan VIF dan nilai tolerance. Kriteria yang digunakan itu jika nilai VIF di sekitar angka 1-10 maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas, dan jika nilai tolerance lebih besar atau sama dengan 0,10 maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Tolerance ini mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance ini rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baiknya adalah homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Titik-titik data penyebaran di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Lalu yang keempat itu ada uji autokorelasi, yaitu merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Menurut Ramadhani Chandra 2020, salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson dapat diketahui melalui pertama terjadi autokorelasi positif jika nilai Durbin-Watsonnya di bawah -2, dan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watsonnya berada di antara -2 sampai dengan +2, atau nilai -2 lebih kecil dari Durbin-Watson atau kecil dari +2. Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas +2 atau DW kurang lebih besar dari +2. Yang ketiga itu ada pengujian hipotesis, yaitu melalui analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel dependen. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mendapatkan koefisien regresi berganda dengan metode ordinary least square pada data cross section. Metode OLS ini untuk mendapatkan garis regresi sedekat mungkin dengan data yang tersedia dengan mendapatkan nilai minimum jumlah residual kuadrat. Rumus dari regresi ini digunakan sebagai berikut: Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta x3 beta 3x3 tambah error, di mana Y non-performing financing, alfa sama dengan konstanta, B1, 2, 3, 4 adalah koefisien regresi X12, X1 financing to deposit ratio, X2 capital adequacy ratio, X3 nya bankses, dan E itu adalah error. Rumus regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MPF sama dengan alfa tambah beta 1 FDR IT tambah B2 char IT tambah beta 3 size IT tambah error IT. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing. Lalu yang kedua ada uji koefisien determinasi atau R2, bertujuan untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Tetapi jika nilai koefisien determinasinya mendekati 0, maka pengaruh variabel independen itu terhadap variabel independen itu semakin kecil atau semakin lemah. Lalu yang ketiga ada uji signifikansi model atau uji statistik F, digunakan untuk uji signifikansi model yang digunakan untuk mengevaluasi koefisien regresi variabel dependen secara bersama-sama atau menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen.
Uji F ini biasa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan signifikansi level 0,05 dengan pengambilan keputusan dengan kriteria yang pertama yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel atau profitabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi, maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen juga memiliki pengaruh penting terhadap variabel dependen. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau profitabilitas lebih besar dari nilai signifikansi, maka hipotesis diterima, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji signifikansi parsial atau uji T, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan pengujian pada tingkat signifikansi 0,05, pengaruh dapat dilihat dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh secara parsial variabel X terhadap Y. Pengujian penelitian ini didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima, berarti variabel independennya itu secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H1 ditolak, berarti variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya masuk pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan non-performing financing sebagai variabel dependen, sedangkan financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio sebagai variabel independen, dan ukuran bank syariah digunakan sebagai variabel kontrolnya. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Data laporan tahunannya itu diperoleh dari website atau situs resmi masing-masing bank syariah. Dalam penelitian ini, teknik purpose sampling digunakan dalam pengambilan sampelnya. Populasi penelitian ini adalah 14 bank umum syariah di Indonesia dengan periode observasi tahun 2016 hingga 2020 adalah 5 tahun. Setelah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh sampel berjumlah 11 bank umum syariah dikali 5 tahun sehingga berjumlah 55 sampel bank umum syariah. Hasil pemilihan sampelnya itu dapat dilihat pada tabel di sini, yaitu bank umum syariah di Indonesia hingga tahun 2020 berjumlah 14. Bank umum syariah menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan tidak lengkapnya ada 1, dan bank umum syariah yang baru berdiri kurang dari 5 tahun ada 2. Total bank umum syariah menjadi sampel penelitian ada 11. Total periode tahun pengamatannya ada 5, sehingga total objek pengamatan dalam penelitian ini menjadi 55 sampel. Lalu yang kedua itu ada hasil analisis statistik deskriptif. Di sini langkah awal dalam proses analisisnya yaitu melakukan analisis statistik deskriptif. Hasil dari analisis ini dapat dilihat pada tabel di mana terdapat 4 variabel. Yang pertama, pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 data yang diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2016 hingga 2020. Dari tabel ini dapat memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang diuji sebagai berikut. Yang pertama itu non-performing financing sebagai variabel dependennya. Dalam penelitian ini menggunakan nilai minimum 0,3 yang dimiliki oleh PT Bank BCA Syariah pada tahun 2017 dan nilai maksimumnya sebesar 7,9 dimiliki oleh PT Bank Bukopin Syariah pada tahun 2017. Nilai rata-rata variabel non-performing financing sebesar 3,400 dan nilai standar deviasinya sebesar 2,0183. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel non-performing financing lebih besar daripada nilai standar deviasi, yang berarti bahwa sebaran nilai variabel non-performing financing ini dikatakan baik. Lalu yang kedua, financing to deposit ratio sebagai variabel independennya dalam penelitian ini mempunyai nilai minimum sebesar 67,4 yang dimiliki oleh PT Bank Muamalat Syariah pada tahun 2020 dan nilai maksimumnya sebesar 106,3 dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah pada tahun 2020.
Nilai rata-rata variabel ini adalah 82,305 dan nilai standar deviasinya sebesar 9,5520. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata variabel financing to deposit ratio lebih besar daripada nilai standar deviasinya, yang berarti bahwa sebenarnya nilai variabel FDR ini dibilang baik. Lalu capital adequacy ratio, yang mana variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai minimum 10,7 yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 dan nilai maksimumnya sebesar 106,3 dimiliki oleh nilai maksimumnya sebesar 49,4 dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 2020. Nilai rata-rata pada variabel ini yaitu 21,836 dan nilai standar deviasinya 8,7370, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata pada variabel ini lebih tinggi dari standar deviasi yang diberikan, yang berarti bahwa nilai variabel ini dibilang baik. Lalu yang terakhir ada pada bank size sebagai variabel kontrolnya memiliki nilai minimum sebesar 15,8 yang dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional tahun 2016 dan nilai maksimumnya 30,9 dimiliki oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2020, serta rata-ratanya bernilai 22,636 dan standar deviasinya 5,1823, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata variabel ini lebih besar daripada standar deviasinya, sehingga dikatakan bahwa variabel ini terbilang baik gitu. Lalu masuk kepada uji asumsi klasik. Di sini terdapat 4 uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel di sini bahwa pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi dengan normal atau tidak. Dari uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji skewness kurtosis dengan hasil yang dilihat pada tabel 4.3 ini didapatkan hasil uji normalitas dengan nilai skewness-nya itu 3,115, di mana nilai statistik 1,003 dibagi dengan standar errornya 0,322, dan nilai kurtosisnya itu bernilai 0,0576, di mana nilai statistiknya 0,365 dibagi dengan standar errornya 0,634. Hal ini menunjukkan bahwa nilai skewness 3,115 sehingga minus 1,96 lebih kecil daripada 3,115, dan kurtosisnya bernilai 0,0576 sehingga 0,0576 ini lebih kecil daripada 1,96. Dapat diasumsikan bahwa data ini menggunakan metode uji skewness kurtosis terpenuhi dan data berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas. Pada uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara masing-masing variabel dan juga untuk melihat hubungan linear di antara variabel-variabel di dalam penelitian ini. Untuk melihat apakah terdapat multikolinearitas atau tidak pada suatu penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi dan VIF-nya. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam pengujian ini. Dalam tabel dapat kita lihat bahwa hasil uji multikolinearitas ini dari variabel independen yang terdiri dari FDR, char, dan variabel kontrolnya yaitu bank size mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,01 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas dan layak digunakan dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada uji heterokedastisitas, bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Tujuannya untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar tidak beraturan di antara garis 0 di atas atau di bawah sumbu 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas.
Lalu yang terakhir ada uji autokorelasi yang digunakan untuk melihat apakah di dalam suatu model ini regresi terdapat korelasi atau tidak. Dari hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa nilai Durbin-Watson yaitu 0,842 yang berarti nilai tersebut berada di antara minus 2 sampai dengan plus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara data berdasarkan urutan waktu dan model regresi atau penelitian ini layak diterima. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dibagi menjadi 4, yaitu ada analisis regresi berganda, ada uji koefisien determinasi, uji signifikansi model, uji status X, dan uji signifikansi parsial atau uji T. Pertama, uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel ini, yaitu berdasarkan tabel 4.6 ini diperoleh hasil model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu MPF sama dengan 6,657 ditambah 0,00000178 FDR tambah minus 0,09 char ditambah dengan minus 0,057 size tambah error. Dari persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa pada nilai konstanta diperoleh nilai sebesar 6,657. Hal ini berarti apabila seluruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu FDR, char, dan bangsa sebagai variabel kontrol bernilai 0, maka variabel dependennya akan bernilai 6,657. Lalu yang kedua, nilai koefisien regresi variabel FDR sebesar 0,000178, artinya setiap peningkatan satu FDR Bank Umum Syariah akan mengakibatkan peningkatan variabel MPS sebesar 0,000178. Lalu yang ketiga itu ada nilai koefisien regresi char bernilai minus 0,09, artinya setiap peningkatan satu char Bank Umum Syariah akan mengakibatkan penurunan variabel MPF sebesar 0,009. Nilai koefisien regresi variabel bank size sebesar 0,057, artinya setiap peningkatan satu bank size pada Bank Umum Syariah akan mengakibatkan penurunan variabel MPF sebesar minus 0,057. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel independennya. Berikut adalah hasilnya dari tabel ini, yaitu pada hasil uji koefisien determinasi ini terdapat hasil dari menghasilkan angka sebesar 0,115. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yaitu non-performing financing sebesar 11,5%, sedangkan 85,5%-nya itu dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Lalu yang ketiga itu ada uji signifikansi model atau uji statistik F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasilnya, itu dapat dilihat bahwa model regresi pada penelitian ini memiliki signifikansi sebesar 0,026 yang lebih kecil daripada 0,05. Nilai F hitung sebesar 3,343 dan nilai F tabel untuk penelitian dengan jumlah sampel sebesar 55 adalah 2,79. Hal ini menunjukkan bahwa F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen yang terdiri dari FDR dan char serta bangsa sebagai variabel kontrolnya. Lalu ada uji signifikansi parsial atau uji T, dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa berdasarkan tabel ini, variabel FDR dengan nilai statistik 0,001 dan nilai signifikansinya 1. Karena nilai signifikansi FDR ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa FDR ini tidak berpengaruh terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah. Lalu yang kedua, berdasarkan tabel ini, nilai T statistik pada char itu bernilai minus 2,811 dan nilai signifikansinya bernilai 0,007, sehingga nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa char ini berpengaruh negatif signifikan terhadap non-performing financing
pada bank umum syariah. Lalu yang terakhir itu berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa tes statistik dari size itu minus 1,141 dan signifikansinya 0,259. Karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai uji INT ini pada Bank SES ini dapat disimpulkan bahwa Bank SES tidak berpengaruh terhadap non-performing financing pada bank umum syariahnya. Selanjutnya masuk kepada pembahasan, yaitu hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa FDR atau financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap non-performing financing atau NPF. Artinya semakin tinggi rasio FDR tidak mengakibatkan tingginya tingkat NPF tidak mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena NPF yang terjadi pada sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam kondisi normal, di mana kurang dari 5%. Namun ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi NPF seperti inflasi pada penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ayu Amelia 2018, ROA dan Bopo oleh Heri Sudarsono 2018, dan pembiayaan lainnya. Lalu hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dandi Gustian Alisanda 2015 dan Elsa Ayu Amelia 2018. Sementara Yulia Aryani et al. 2016 menemukan hasil bahwa FDR ini berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh bedanya metode yang digunakan. Yulia Aryani menggunakan model data panel dalam penelitiannya, di mana dapat mengendalikan heterogenesitas antara individu atau unit cross section dengan 3 metode estimasi regresi data panel. Sementara pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda dan dengan menggunakan variabel kontrol pada penelitiannya. Tujuan kedua pada penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh dari capital adequacy ratio terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia pada 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara capital adequacy ratio terhadap non-performing financing. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tes statistiknya sebesar minus 2,811 dan nilai signifikansinya 0,007, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat share pada perusahaan, maka semakin rendah NPF yang akan diperoleh oleh perusahaannya. Adanya pengaruh negatif atau berkebalikan, sehingga hipotesis 2 diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dandi Gustian Alisanda di 2015 yang menemukan bahwa variabel CHAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Ambara Harci Putranta dan Lili Ambawati 2019 yang menyatakan bahwa CHAR berpengaruh negatif terhadap NPF. Tujuan ketiga pada penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh capital adequacy ratio dan financing to deposit ratio terhadap non-performing financing pada bank umum syariah periode 2016 sampai 2020. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji F yang diperoleh nilai F hitungnya sebesar 3,343 dan nilai F tabelnya senilai 2,79. Hal ini menunjukkan bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada nilai F tabel dan signifikansinya 0,026 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa secara simultan bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel capital adequacy ratio dan financing to deposit ratio terhadap non-performing financing. Selain itu nilai determinasi atau R2 diperoleh sebesar 11,5%. Artinya 11,5% ini variabel non-performing financing bisa dijelaskan oleh kedua variabel ini, yaitu FDR dan CHAR. Sedangkan 88,5% lainnya itu dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini seperti inflasi dari penelitian yang dilakukan oleh Elsa Ayu Amelia, ROA dan Bopot melalui Heri Sudarsono 2018 dan pembiayaan lainnya. Selanjutnya, interpretasi dan implikasinya. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel financing to deposit ratio tidak mempengaruhi non-performing financing. Hal ini berarti bahwa tingkat rasio FDR-nya itu tidak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya risiko pembiayaan bermasalah di bank syariah. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah variabel FDR tidak dapat mempengaruhi variabel NPF. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tingkat pembiayaan bermasalah yang didapatkan pada bank umum syariah dapat dikontrol dengan memperhatikan faktor lain selain FDR-nya. Walaupun dalam penelitian ini rasio FDR tidak berpengaruh terhadap CHAR, terdapat faktor lain yang mungkin dapat memberikan pengaruh terhadap NPF seperti
pembobot yang dilakukan oleh Heri Sudarsono serta faktor lainnya. Selain itu, capital adequacy ratio atau CAR dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif terhadap non-performing financing, artinya dapat pengaruh keterbalikan antara CAR dan MPF. Apabila rasio CAR-nya tinggi, maka MPF-nya akan berkurang atau turun, yang akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalahnya menjadi menurun karena terdapat modal yang tinggi dalam pengoperasian bank tersebut. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah variabel CAR pada bank umum syariah dapat mempengaruhi secara keterbalikan terhadap MPF. Bank syariah dengan rasio CAR lebih tinggi akan membantu terhadap pengoperasianan dalam menghindari terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi CAR maka akan menurunkan MPF pada bank tersebut dan akan berdampak baik dalam menjamin kesehatan operasional bank tersebut. Selanjutnya masuk kepada bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, financing to deposit ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap non-performing financing pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020 yang ditunjukkan dengan nilai T-hitung bernilai positif 0,001 dengan nilai signifikansi 1 lebih besar daripada 0,05. Yang kedua, yaitu capital adequacy ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap non-performing financing pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan dengan nilai T statistik sebesar minus 2,811 dan nilai signifikansinya 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Yang ketiga, yaitu financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio sama-sama berpengaruh terhadap MPF pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan dengan nilai F hitung 3,343 dan nilai F tabelnya sebesar lebih besar daripada nilai F tabelnya 2,79 dan signifikansinya 0,026 lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitiannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya, yaitu pertama, tidak semua populasi dalam penelitian ini memenuhi kriteria dan pemilihan sampel penelitian. Variabel independen yang digunakan hanya variabel yang berkaitan dengan MPF, yaitu financing to deposit ratio dan capital adequacy ratio. Variabel tersebut merupakan sebagian kecil dari determinan yang diperkirakan dapat mempengaruhi MPF. Lalu, saran dari penulis terhadap peneliti selanjutnya itu yang tertarik dengan topik penelitian ini bisa dikembangkan dengan menambah variabel penelitian agar dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti inflasi, ROA, dan BOPO serta variabel lainnya yang dapat mempengaruhi MPF. Lalu yang kedua, diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang akan diteliti atau menggunakan sampel di luar bank umum syariah seperti unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau ISI serta memperluas periode pengamatannya. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya mengenai hasil skripsi saya yang berjudul pengaruh financing to deposit ratio terhadap dan capital adequacy ratio terhadap non-performing financing pada bank umum syariah dengan studi kasus bank umum syariah yang ada di Indonesia dari periode 2016 sampai dengan 2020. Apabila terdapat kekurangan pada presentasi kali ini, saya mengucapkan mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.